Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rizky dengan NIM 23040200012. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi filsafat ilmu dalam pengembangan pendidikan. Jadi yang pertama adalah, apa itu filsafat ilmu? Filsafat ilmu adalah filsafat yang berkaitan dengan keilmuan, atau menurut Delianggi, filsafat ilmu adalah pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai sifat dasar landasan-landasan ilmu yang mencakup konsep-konsep pangkal, anggapan-anggapan dasar, asas-asas permulaan, struktur-struktur teoritis, dan ukuran-ukuran kebenaran ilmu. Dari definisi tersebut memiliki arti yang cukup luas, yakni filsafat ilmu diartikan sebagai telaah kefilsafatan dari hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan. Lalu yang selanjutnya adalah, apa hubungan filsafat dengan pendidikan? Jadi pada dasarnya semua ilmu pengetahuan, semua pendidikan itu berpegangan kepada filsafat. Sebelum pendidikan dan ilmu pengetahuan ada atau berkembang pesat, filsafatlah yang menjadi pedoman bagi umat manusia untuk memecahkan masalah. Karena filsafat dahulu sudah ada terlebih dahulu sebelum pendidikan dan ilmu pengetahuan ada. Filsafat merupakan suatu hal yang diutamakan dalam pemecahan masalah dalam kehidupan manusia, sedangkan pendidikan adalah suatu cara dalam pengembangan keilmuan filsafat. Jadi, bagi para guru atau pengajar sangat dianjurkan dalam mempelajari dan juga mengamalkan filsafat dalam praktek pengajaran ilmu pendidikan. Dan dari hal tersebut muncullah pendidikan yang berdasarkan atas filsafat, atau filsafat yang dijadikan pandangan dalam menghadapi permasalahan manusia, yang mana hal tersebut disebut dengan filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan salah satu cabang dari filsafat ilmu. Yang selanjutnya adalah peran dan fungsi filsafat ilmu dalam pengembangan pendidikan. Fungsi dan peran filsafat ilmu dalam perkembangan pendidikan yang saat pertama adalah untuk menjadi landasan berpijak yang kuat bagi para ilmuwan, sehingga diharapkan terjalinnya kerjasama yang harmonis antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya untuk memecahkan persoalan-persoalan atau masalah-masalah kemanusiaan yang ada. Yang kedua adalah untuk menyadarkan para ilmuwan agar tidak terjebak dengan pola pikir yang kaku dan monoton. Pola pikir yang kaku dan monoton ini adalah pola pikir yang murni hanya memikirkan dalam bidangnya tanpa menghiraukan kenyataan di luar. Sedangkan aktivitas keilmuan itu tidak dapat dipisahkan dengan konsep kehidupan luar. Yang ketiga adalah berperan dalam pembuatan kurikulum, penentuan materi-materi ajar dan pengembangannya serta lain-lain. Semua itu selalu terseleksi atau melewati filsafat. Jadi dalam pembuatan atau pengembangan kurikulum dan materi-materi ajar, semua itu harus melewati atau diseleksi oleh filsafat. Hal ini bertujuan agar nantinya kurikulum atau materi-materi ajar tersebut dapat cocok atau relate dengan kehidupan siswa yang sesuai dengan tingkatan dan jenjangnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.